This meeting is being recorded. Baik, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Ini pertemuan pertama setelah kita libur Lebaran kemarin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, baik. Saudara, ini posisi sudah ada di Jogja atau masih di kampung halaman masing-masing? Sudah di Jogja atau masih di kampung halaman masing-masing? Sudah di Jogja. Sudah di Jogja. Alhamdulillah, kalau sudah di Jogja. Berarti kapan-kapan kita bisa pertemuan offline ya? Ya, baik. Kayaknya lebih enak offline ya. Saya bisa melihat dan bisa interaksi langsung dengan saudara nih. Ya nih, kalau kayak gini kan saya seperti ngomong sendirian ya. Kalian nggak kelihatan nih wajah-wajahnya. Oke, baik. Kita masuk di mata kuliah Manajemen Keuangan, Lembaga Keuangan Syariah. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12. Kita masuk ke pertemuan ke-12. Nanti seperti yang saya sampaikan kemarin, materinya tentang analisa kelayakan pembiayaan. Nah, kalian sudah masuk kemarin tentang akad-akad, kemudian tentang bagaimana menghitung margin, bagaimana menghitung bagi hasil. Hari ini kita masuk bagaimana sih kelayakan bagaimana lembaga keuangan itu menilai atau mensurvei ketika ada pengajuan pembiayaan. Ya, nanti kita akan bahas tentang itu, tentang analisa kelayakan pembiayaan. Nah, untuk analisa kelayakan pembiayaan ini nanti akan ada 2 kali tatap muka. Yang pertama tentang bagaimana pihak dari sisi perusahaan, dari sisi lembaga keuangan, ya, baik itu perbankan atau LKS, lembaga keuangan syariah, menganalisa sebuah pengajuan pembiayaan. Nah, ini nanti kita akan membahas itu di pertemuan ke-12. Lalu kemudian di pertemuan berikutnya kita akan menganalisa bagaimana ketika sebuah usaha atau dari sisi mitra ya atau dari sisi nasabah ingin mengajukan pembiayaan. Ya, apa aja yang harus mereka siapkan? Data-data apa yang harus mereka lengkapi? Lalu kemudian laporan keuangannya bagaimana sehingga bisa masuk ke analisa survei kita. Nah, jadi ada 2 sisi yang akan kita pelajari. Nanti di pertemuan ke-14 terakhir kita akan menganalisa resiko ya, melihat resiko di lembaga keuangan. Ada resiko kredit, ada resiko manajerial, ada resiko proses dan seterusnya. Nah, masing-masing resiko itu berakibat kepada apa gitu. Nah, nanti di akhir mata kuliah ini kita akhiri dengan pertemuan tentang manajemen resiko. Nah, setelah itu kita tutup dengan ujian kompetensi ya, kompetensi kedua atau ujian akhir.
Oke, baik saudara semuanya yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini peserta ada 20 peserta ini yang tercatat di Zoom ya, saya lihat. Mudah-mudahan saudara sudah bisa presensi di My Class semuanya. Apakah saudara sudah bisa presensi di My Class? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah ya. Nanti saya tinggal upload materi setelah sesi kita hari ini ya. Nanti saya akan upload di My Class. Baik, saudara semua, karena seperti awal kuliah saya sampaikan bahwa saya ini seorang praktisi gitu ya. Sehingga saudara ketika belajar dengan saya langsung belajar tentang praktek gitu ya, tentang praktek bagaimana lembaga keuangan menjalankan proses organisasinya atau proses operasional kegiatannya. Sehingga saya merasa bahwa akan lebih mengena, akan lebih dapat gitu ya, akan lebih klik ketika saudara nanti bisa berinteraksi dengan tim-tim saya yang memang expert di bidangnya. Ya, seperti yang kemarin tentang bagaimana cara menghitung margin, bagaimana cara menghitung bagi hasil, itu saya langsung hadirkan akunting di kantor saya. Nah, begitu juga hari ini karena saya ingin menghadirkan ilmu langsung praktek di lapangan, saya hadirkan namanya Bapak Isnan Kurniawan. Nah, mana tadi udah muncul nih Pak Isnan? Logout ya, Pak Isnan, halo. Tadi sudah kelihatan muncul tuh. Halo Pak Isnan, sebentar ya, saya cek dulu. Oke, baik, itu Pak Isnan sudah muncul ya, tadi sempat keluar kelihatannya. Ya, nah, assalamualaikum Pak Isnan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ya. Saudara, hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya, ya. Beliau adalah Bapak Muhammad Isnan Kurniawan. Saya kenalkan dulu profil beliau ya, sedikit tentang beliau. Bapak Isnan Kurniawan ini adalah surveyor. Nah, surveyor beliaulah yang mensurvei setiap ada pengajuan pembiayaan di BMT UMY. Nah, beliau surveyor yang sudah sangat berpengalaman ya, sudah lama bergabung di BMT dan memang konsen sebagai surveyor ya. Nah, untuk hal-hal surveyor saya angkat topi lah dengan beliau. Karena apa? Karena indikator seorang surveyor itu berhasil atau tidak itu dilihat dari seberapa banyak pembiayaan yang disurveinya itu menimbulkan NPF. Ya, NPF itu non performing financing. Jadi kalau di konvensional namanya NPL, kredit macet. Nah, selama beliau menjadi surveyor itu pembiayaan yang disurvei oleh beliau nyaris enggak sampai 5% untuk kredit macet. Artinya analisa surveinya tajam gitu ya. Analisa surveinya sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Nah, hari ini untuk materi analisa survei 2 tatap muka ya, hari ini dengan minggu depan kalian semua nanti akan didampingi oleh beliau, oleh Bapak Isnan, sehingga ada variasi ilmu ya, tidak semuanya harus dari saya, sehingga saya nanti menghadirkan langsung tim-tim saya yang expert di bidangnya masing-masing, sehingga saudara bisa lebih komunikatif, bisa lebih interaktif harapannya, karena ini real, kita datangkan langsung dari praktisinya gitu. Beda dengan akademisi, kita akan benturkan antara teori dengan praktek yang ada gitu. Dan bahkan kebanyakan itu antara teori dengan praktek di lapangan itu sangat jauh gitu ya. Lebih dinamis di lapangan tentunya, lebih dinamis kasus-kasus yang ada di lapangan. Nah, saudara bisa belajar langsung dari beliau, sehingga saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, saudara semuanya bisa aktif,
bisa interaktif, bisa antusias mengikuti pertemuan kita. Nanti jika hari ini saya melihat ternyata tidak ada respon yang baik, tidak ada respon yang interaktif yang cukup dinamis, kita buka nanti offline deh, gitu ya. Minggu depan atau besok, pertemuan besok kita offline. Ya, kita offline supaya saya lebih enak ya bicaranya kalau di depan saya kelihatan wujud mahasiswanya gitu. Jadi tatap muka dari mata ke mata terlihat. Ya. Oke, tadi pengantar dari saya. Silahkan saudara manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, karena sebenarnya yang sering saya sampaikan, tidak selamanya kampus memberikan kesempatan untuk saudara belajar langsung dari praktisi, ya, yang intens seperti ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Nah, biasanya menghadirkan kami dari para praktisi itu hanya kuliah dosen tamu atau kuliah umum gitu. Nah, dan itu sifatnya hanya permukaan saja gitu. Nah, sekarang kalian diberi kesempatan untuk bertemu dengan kami secara langsung. Silahkan digali ilmunya, silahkan dieksplor, silahkan saudara bertanya sebanyak-banyaknya sehingga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat ketika saudara baik itu menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang pegawai, ya. Jika saudara bercita-cita ingin menjadi pegawai di lembaga keuangan non riba, ini akan sangat bermanfaat sekali. Baik ya, itu pengantar dari saya. Forum waktu selama 2 tatap muka ke depan nanti saya serahkan ke Pak Isnan. Ya. Baik, Pak Isnan, apakah sudah siap, Pak Isnan? Siap, insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Ya. Baik, sedikit pengantar nih Pak Isnan. Ini adalah mahasiswa program studi akuntansi, ya, di vokasi UMY. Nah, ini kelas B, ya, mahasiswa kelas B di manajemen, di mata kuliah manajemen keuangan. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-10 kelas ini sudah membahas tentang jenis-jenis akad, kemudian skema akad, kenapa kita harus menghindari riba itu apa, itu Masya Allah ya, sudah saya jelaskan semuanya, sampai ke teknik perhitungan margin, teknik perhitungan bagi hasil. Nah, insya Allah sebenarnya ilmu tentang lembaga keuangan sudah kita sampaikan semua ke adik-adik kita semuanya. Nah, tinggal kita masuk ke materi tentang bagaimana analisa survei, ya, bagaimana analisa survei dari sisi lembaga keuangan menilai calon nasabahnya. Nanti pertemuan berikutnya dari sisi nasabah jika ingin mengajukan pembiayaan apa yang harus disiapkan. Seperti itu Pak Isnan. Nah, mahasiswa ini ada yang sudah ada di Jogja, ada yang belum kelihatannya. Mudah-mudahan nanti yang sudah ada di Jogja bisa kita ajak offline nih ya. Bisa kita ketemu tatap muka langsung, lebih enak nih, interaktif gitu. Pagi-pagi membuka hari dengan semangat, pagi-pagi membuka hari dengan apa istilahnya ya, berlomba-lomba. Kalau Zoom begini kan saya nggak tahu nih apakah saudara sedang apa di sana, kita nggak kelihatan gitu. Nah, kalau offline biar menimbulkan jiwa sebagai seorang apa ya, pengusaha atau seorang business owner atau seorang pegawai yang siap bekerja di pagi hari menyambut hari dengan semangat tuh. Baik, silahkan waktu saya serahkan ke Pak Isnan untuk menyampaikan tentang materi analisa kelayakan pembiayaan. Monggo Pak Isnan, tadi saya sudah memberikan prolog. Pak Isnan sebagai surveyor di BMT UMY, monggo mau kenalan atau mau bagaimana silahkan. Ini forum saya serahkan ke Pak Isnan. Demikian dari saya. Selamat bertolabul ilmi, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Monggo silahkan Pak Isnan, saya standby untuk apa namanya, nanti mungkin di pertengahan saya izin untuk sign out ya, tidak mengikuti perkuliahan sampai akhir karena saya sudah serahkan materi ini ke ahlinya langsung. Tuh. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk pengantarnya, Bu Hussein, Bu Wangwari, untuk mengantar pada pagi hari ini. Dan rekan-rekan semuanya, saya panggil rekan-rekan ya, mungkin karena semua masih muda dan juga insya Allah saya juga masih muda gitu. Perkenalkan, saya Muhammad Isnan Kurniawan, saya sebagai surveyor di BMKG. Terdengar ya suara saya ya? Terdengar, Pak. Oke, Benar, baik. Pak. Oke. Ya, seperti yang tadi disampaikan, bahwa sudah memasuki dari pertemuan pertama hingga ke-10, kemarin sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis akad, skema jual beli yang sesuai syariah bagaimana, kemudian serta cara perhitungan margin dan lain sebagainya. Dan pada saat ini tibalah di materi yang namanya analisa kelayakan pembiayaan. Nah, ini 2 kali pertemuan, nanti mungkin yang pertama ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Kemudian untuk yang kedua nanti juga insya Allah akan kita sampaikan untuk materi. Ini langsung aja untuk share screen. Baik. Analisa kelayakan pembiayaan. Jadi untuk pendahuluannya bahwa pembiayaan di bank syariah maupun koperasi itu tidak terlepas dari risiko atau masalah-masalah yang timbul pada saat pembayaran kewajiban pada pihak bank atau koperasi secara berangsur. Nah, seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Awang, bahwa di pembiayaan bermasalah pada bank syariah itu disebut dengan NPF atau non-performing financing, di mana itu atau bahasa lainnya itu kredit macet. Jadi memang di kegiatan pembiayaan itu pasti semua kegiatan apapun itu pasti menimbulkan risiko, baik risiko kerugian dan lain sebagainya. Dan di lembaga keuangan maupun di koperasi itu ada beberapa kriteria sendiri yang dimana di dalam NPF itu bisa kurang lancar atau dilakukan atau macet. Kalau kurang lancar itu biasanya kadang kalau istilahnya itu batuk-batuk angsurannya. Jadi kadang ngangsur, kadang enggak, kadang bolong, kadang bunyi sulit dan lain sebagainya. Dan itu ketika kayak gitu dibiarkan, itu nanti menjadi yang namanya diragukan. Setelah diragukan, bisa jadi ke depan menjadi macet. Dan itu yang paling ditakuti oleh semua lembaga keuangan, yaitu kredit macet. Dan di mana seharusnya kita bisa mengkolek uang-uang yang sudah dilepaskan atau sudah untuk pembiayaan, namun tidak bisa di collecting atau tidak bisa diambil atau tidak bisa mengkolek angsuran sehingga uang tersebut menumpuk di mitra tersebut. Bahkan jika angsurannya satu orang itu bisa sampai puluhan juta, itu sangat akan membuat dan mempercepat keadaan yang tidak baik di koperasi atau lembaga tersebut. Maka dari itu, kegiatan penyaluran pembiayaan mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana yang telah diberikan oleh pihak bank pada nasabah atau mitra. Dampak dari risiko pembiayaan tersebut adalah akan terganggunya tingkat likuiditas atau bank atau koperasi tersebut. Jadi hal ini alhamdulillah seperti yang disampaikan Ibu Awang tadi, kalau di BMKG yang saya tangani untuk pembiayaan bermasalah itu alhamdulillah masih di bawah 5% ya. Jadi masih tergolong sedikit ya dibandingkan dengan yang lain, yang dimana faktor utamanya adalah bagaimana menganalisis, bagaimana melihat data atau melihat karakter atau melihat kemampuan orang itu layak atau tidak. Nah, di beberapa lembaga mungkin ada beberapa yang
tentang kepedulian layak tidaknya itu mungkin kurang diperhatikan, sehingga secara eh, omset omset pembiayaan itu mungkin cukup besar, tapi secara keamanan itu sangat berisiko sekali. Dan itu yang sebenarnya kita hindari. Dan itu mungkin akan bisa diterapkan oleh rekan-rekan semuanya ketika nanti yang disampaikan Ibu Awang tadi di dunia kerja maupun bekerja di lembaga keuangan maupun di usaha-usaha pribadi yang teman-teman jalankan. Bagaimana kita melihat atau menilai kelayakan relasi kita jika nantinya relasi kita itu akan memberikan suplai barang ke kita, apakah layak atau tidaknya, dengan karakternya, dengan kemampuannya, dengan ketersediaan stoknya nantinya, itu bisa dipelajari melalui analisis kelayakan pembiayaan. Dan ini sifatnya umum ya. Insya Allah ilmu-ilmu yang akan kita share, kita sampaikan, itu bisa diterapkan di dunia teman-teman semuanya, dunia rekan-rekan semuanya untuk pekerjaan maupun bisnis. Seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan di sini, macetnya pembiayaan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank atau koperasi. Terlebih di koperasi itu ada penilaian kesehatan, yang dimana itu nanti pelaporan ke dinas dan lain sebagainya. Dan itu salah satu faktor yang dinilai dari kesehatan koperasi, yaitu terkait besarnya NPF terhadap omset yang dikeluarkan atau outstanding yang ada di koperasi tersebut. Berapa persen sih perbandingannya? Nah, yang macet berapa, yang lancar berapa? Dan dari situ tentunya sangat mempengaruhi terhadap keuntungan koperasi tersebut. Ketika harusnya bisa mengkolek sekian ratus juta, tetapi harus terkolek tidak nyampe sekian ratus juta, dikarenakan ada beberapa pihak-pihak, berapa mitra atau nasabah atau yang tidak lancar atau yang tidak lancar dalam angsurnya, dalam mengangsur. Nah, kemudian resiko pembiayaan itu dapat ditekan dengan melakukan analisa pembiayaan secara komprehensif dan mendalam, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif terhadap setiap permohonan pembiayaan dari calon nasabah atau mitra yang diterima oleh bank atau koperasi. Jadi risiko-risiko tersebut yang ketika pendapatan kita bisa berkurang gara-gara angsuran yang tidak terkolek atau gara-gara kita kurang beli dalam mensurvei di awal, sehingga waktu kita survei analisisnya bagus, karakter kemampuannya bagus, namun ternyata baru ngangsur 1 bulan itu nunggak gitu, nggak bisa ngangsur. Bahkan mungkin baru sebulan, baru angsuran pertama langsung udah bilang bahwa saya belum bisa Pak, saat ini bisa saya lagi down. Nah itu kan sangat berbeda jauh ketika kita survei. Survei itu bagus, datanya oke, omsetnya besar. Nah apabila surveinya itu tidak teliti, hal-hal seperti itu akan sering terjadi. Terus kemarin waktu saya survei ada barangnya, kenapa ketika angsuran kelima, bulan kelima, barangnya sudah tidak ada. Ternyata dulu adalah hanya barang titipan, atau dulu hanya usaha milik orang lain. Dan itu sangat dikhawatirkan seperti itu, ketika kita tidak mensurvei atau tidak menganalisis secara komprehensif maupun mendalam, baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif itu dari segi validasi datanya, apakah data itu benar, apakah omsetnya memang sekian, apakah yang beli orangnya itu. Jadi situ sangat banyak, nanti mungkin secara teknis ada di pertemuan kedua ya, semuanya di pekan depan atau minggu depan kita akan sampaikan mengenai teknis dari survei agar kiat-kiat apa sih yang bisa kita tuh menilai bahwa orang tersebut itu nggak bohong. Data itu memang valid, data itu bukan dibuat-buat dan memang nyata. Dan itu harus sangat mendalam.
bagaimana kita bisa melakukan itu. Nah, bagi orang-orang yang awal atau saya dulu gimana maksudnya awalnya bisa seperti itu. Kalau saya awalnya adalah bagaimana kita tuh belajar dari orang lain. Nanti yang dilihat adalah tanyakan asal usulnya, tanyakan pendapatan dari mana, atau ditanyakan bahwa kalau beliau bukan seorang pengusaha tapi adalah pekerja, maka sejak kapan pekerja itu bergabung ke perusahaannya? Apakah kerjanya beliau sebagai karyawan tetap, ataukah hanya kontrak, ataukah gaji tersebut gaji saat dapat THR, ketika tidak dapat THR gajinya turun, atau gaji tersebut tidak eh, tidak konsisten di angka itu. Nah itu belajar dari awal-awal yang saya sering mungkin dulu survei ya atau menganalisis dari pengajuan-pengajuan yang kecil. Kita hanya beli handphone, hanya beli motor. Namun saat ini alhamdulillah bisa sampai di angka ratusan, bahkan 500-an, bahkan miliaran. Itu bisa kita survei dari hal-hal surveian kecil atau dari analisis-analisis kecil. Memang porsi analisis dari yang kecil maupun yang besar itu beda. Gimana kalau kita hanya kredit HP, dia karyawan di perusahaan X misalkan, perusahaannya udah ada, gajinya ada, mungkin gajinya cash, kita konfirmasi ke perusahaannya memang apakah mau benar cash, kalaupun enggak seperti itu istrinya mungkin kerja, dan di situ kita mendalam. Nah, itu tadi dari permasalahan-permasalahan yang ada tadi, yang dimana menimbulkan kredit macet, menimbulkan data palsu, menimbulkan permasalahan yang belum selesai. Misalkan katakanlah akad 5 tahun, namun atau akad 1 tahun lah, namun 2 bulan, 3 bulan itu sudah mau nunggak, sudah pamit, sudah tidak bisa dihubungi, ganti nomor, menghilang tanpa kerjaan. Nah, dari situ perlu dilakukan analisis kelayakan data calon nasabah atau mitra pembiayaan. Hal itu dilakukan sebagai strategi awal untuk mengurangi pembiayaan bermasalah. Itu kemudian untuk pengertiannya, analisa kelayakan. Kalau secara
Halo, Assalamualaikum. Halo, maaf ya, ini tadi ada sedikit problem. Kita lanjutkan. Sudah didengar ya? Sudah masuk ya? Iya Pak, sudah. Baik. Baik. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai analisa kelayakan atau ini pengertian secara umum. Untuk analisa kelayakan adalah suatu kegiatan penelitian secara mendalam terhadap suatu usaha untuk mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan dan menentukan berapa besar keuntungan atau kerugian yang akan timbul dari usaha tersebut. Itu kelayakan. Jadi analisa kelayakan itu kegiatan penelitian secara mendalam. Dan kalau untuk di kelayakan pembiayaan, analisa kelayakan pembiayaan, berarti kegiatan penelitian secara mendalam terhadap calon nasabah atau mitra yang ingin melakukan pembiayaan untuk mengetahui calon nasabah atau mitra tersebut layak atau tidak untuk dibiayai. Nah ini kalau tadi kalau kelayakan itu kan usahanya. Bagaimana kalau kita mau menilai sebuah usaha? Kalau ini mau menilai seorang itu mitra atau calon nasabah itu tuh layak atau tidak kalau beliau itu pembiayaan kita. Nah itu baik beliau itu merupakan orang yang usaha maupun beliau merupakan karyawan, maka kita tahu itu layak atau tidak untuk dibiayai dari analisis pembiayaan tersebut. Next, kemudian tujuannya. Seperti yang banyak kita sampaikan di depan tadi, tujuan dari analisis pembiayaan yaitu menghindari risiko kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah. Dan jelas yang dimana untuk analisis itu adalah supaya pembiayaan itu tahu sehingga kita meminimalisir mungkin risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah. Karena ya sekali lagi dengan analisis yang tidak tepat atau analisis yang asal-asalan itu sangat akan membuat pembiayaan itu bermasalah atau timbul. Kemudian tujuan yang kedua, mengetahui validitas data dari berkas yang diajukan dengan keadaan sebenarnya. Banyak ditemukan selama kita jalankan di BMT UMY itu data-data yang memang tidak sebenarnya. Misalkan usaha tersebut omsetnya sekian. Nah ternyata saat kita bertemu wawancara, nilainya ternyata tidak sekian. Katakanlah omsetnya 5 juta. Tapi ketika kita datang, masa iya sih barang sekian penjualan terjadi 5 juta. Notanya tidak ada, transaksi online-nya tidak ada. Dan itu perlu kita lakukan wawancara dan temuan di lapangan. Belum lagi secara data yang lain, misalkan seperti di KK ya, KK. Kalau ini mungkin ini yang umum ya, tapi kalau yang khusus mungkin di mahasiswa kan ada yang pembiayaan khususnya di kata 1 ya. Itu biasanya ada pembiayaan akademik, sarana prasarana akademik, misalkan SPP, BMBWM. Nah itu survei biasanya melakukan telepon. Dan telepon itu ya banyak lah, nggak banyak ya, ada beberapa yang yaitu ternyata yang disurvei itu bukan orang tuanya, tapi temannya. Kadang seperti itu. Nah itu apakah misalnya seperti ini, halo assalamualaikum, apakah dengan bapak ini orang tua dari mahasiswa prodi apa atas nama ini, kalau seperti itu. Nah
oh iya benar, saya namanya ini, saya ini. Oh, Bapak orang tua dari Mas ini, iya benar Mak, benar Pak, saya orang tuanya. Ketika kita cross check, contoh praktek ya, contoh praktek dari validitas data itu adalah yang paling mudah adalah dari kata. Misalkan namanya Reza misalkan, kalau ada yang namanya Reza ya. Eh, eh, Bapak orang tua dari Pak Reza, ya namanya siapa Pak? Namanya Margo Utomo kata. Oh, Bapak kelahiran kapan? Nah, itu kalau memang Bapak itu adalah asli bapaknya Mas Reza, maka dia akan menyebutkan tanggal lahirnya, bulannya, tahunnya. Namun kalau tidak, kalau bukan dirinya, hanya temannya, kadang mungkin masih bisa lah kalau pegang kakak, namanya ini. Oh ya, ini anak keberapa? Yan. Nah, tapi jarang kalau orang tidak benar datanya itu dia pegang kakak. Biasanya asalan, nah begitu salah, begitu itu hanya temennya, akhirnya ngilang. Nggak jadi. Akhirnya ya kita nggak setuju. Dan itu akan melihat karakter bahwa oh ini aja data awal aja palsu. Oh ini aja hanya dibantu temennya. Ini aja bohong. Nah itu salah satu contoh praktek melihat validitas data berdasarkan kata. Nah kemudian ketika surveian tadi mahasiswa, kalau mungkin yang umum misalkan ada seorang namanya Budi. Budi ini eh, baru menikah kemarin. Ternyata beliau membawa anak. Anaknya itu orang tuanya bukan Budi. Nah, berarti itu kita bisa melihat validitas kita bahwa oh, Bapak ada ada anak di sini bukan Pak Budi ya, bukan ini anak istri saya. Itu hanya untuk melihat pemberkasan awal. Jadi bahwa datanya memang betul bahwa beliau itu Budi, tapi anak beliau itu bukan anaknya langsung dari Budi, tapi dari istri yang lain. Itu validitas data secara KTP data. Terus bikin nikah. Kemudian surat keterangan usaha. Apakah usaha tersebut buatnya kapan? Apakah membuatnya saat pengajuan pemberkasan? Misalkan salah satu syarat pemberkasan di BMPMD adalah adanya surat keterangan usaha bagi yang berusaha. Ternyata pengajuan di bulan Mei bikin surat pengajuannya adalah di bulan April. Berarti kan barusan. Jadi selama ini kemana aja? Berarti selama ini memang usaha itu tidak diketerangankan atau tidak dibuat keterangan usaha. Jadi dibuat hanya untuk kepentingan pembiayaan. Itu juga menjadi catatan kita ketika kita survei. Itu dari di validitas data dari laporan surat keterangan usaha. Belum kalau keterangan kerja. Katanya kerjanya sudah 5 tahun. Ternyata di keterangan kerja dia hanya melampirkan surat keterangan bahwa ini benar-benar karyawan di perusahaan A. Misalkan seperti itu. Namun setelah kita konfirmasi ke HRD, apakah benar ini kerja sudah 5 tahun? Ternyata tidak. Dia karyawan baru. Dan itu sangat riskan sekali ketika usahanya atau pekerjaannya belum settle. Disitulah peluang-peluang kemacetan itu. Nah, untuk selanjutnya mengetahui kemampuan yang sebenarnya dan kapasitas usaha itu untuk wira swasta maupun kemampuan keuangan karyawan sebagai calon nasabah. Nah, di kapasitas usaha wira swasta sebenarnya berapa sih? Biasanya kalau saya sendiri menggunakan margin error, biasanya seperti ini. Berdasarkan info, omsetnya adalah 10 juta. Dia usaha kuliner makanan, ayam. Ayam, omset hariannya adalah 500.000. Satu bulan, katakanlah 500 kali 3, 15 juta. Ya, 15 juta. Kemudian operasionalnya katakanlah 7 juta, berarti ada keuntungan 8 juta. 8 juta itu hasil bersihnya katanya. Ditulis seperti itu. Kemudian penghasilan istri 1 juta. Nah, berarti total pendapatan bersih dari seorang pengusaha tersebut adalah
9 juta, 1 juta sama 1. Kemudian kita telisik nih, apakah 8 jutanya itu benar? Apakah omsetnya memang 500.000 per hari? Di situ kita lihat transaksinya, berapa orang yang datang. Satu orang datang itu menghabiskan berapa untuk masuk ke resto tersebut. Salah satu orang itu masuk menghabiskan 10.000. Berarti harus ada 50 orang setiap hari untuk menghasilkan omset 500.000. Jadi itu apakah benar? Nah, temuan pertama adalah temuan nota, kwitansi. Biasanya pakai bill yang panjang itu loh, semuanya itu akan sangat mudah kita akan menjumlahkan. Itu bisa pada jam sekian ada yang masuk beli ini, kemudian jam sekian ada yang beli ayam fresh, jam sekian ada yang beli minuman, dan itu akan kelihatan bahwa memang betul orang yang tersebut, pengusaha tersebut omsetnya adalah 500.000. Tidak sampai berhenti di situ, kita lihat transaksi keuangan yang online. Biasanya usaha-usaha saat ini sudah banyak yang menggunakan seperti aplikasi ya, seperti GoPay atau mungkin dari Gojek, GoFood atau GrabFood. Biasanya nanti ada masuk di rekening koran. Itu kelihatan bahwa ini ada pencairan dari GoFood, pencairan dari Gojek. Nah, itu untuk menambah bahwa data itu memang valid. Nah, kemudian setelah itu untuk modal. Apakah benar modal tersebut nilainya adalah 7 juta? Karena untungnya 8 juta. Ternyata setelah kita buka lagi, ternyata 7 juta itu baru harga perolehan aja. Barang-barang modal. Belum karyawan, belum listrik, belum sewa tempatnya. Beliau belum hitung. Sehingga dari nilai 8 juta tambah 1 juta dari istri tadi, itu kita belum bisa menganggap bahwa itu nilainya 8 juta, nilainya 9 juta. Karena harus kita kurangi beli. Nah, dari situ bisa jadi bersihnya, benar-benar bersih, aman itu adalah 5 juta. Belum, setelah 5 juta uangnya itu, bisa bayang ya teman-teman semuanya ya. Jadi 5 juta hasilnya, kita analisis ke istri. Istri ternyata sebagai seorang karyawan. Nah, karyawan tersebut apakah valid? Kalau untuk menganalisis karyawan, nanti ya setelah ini ya, mungkin karyawannya itu tidak kita anggap lah istrinya, karena hasilnya tidak jelas, tidak ada buktinya, tidak ada rekening korannya, tidak ada slip gajinya, keterangan kerjanya, sehingga kita hanya menganggap orang itu, pengusaha itu hanya memiliki penghasilan 5 juta. Nah, dari 5 juta itu untuk hidup, itu berapa? Katakanlah hidup 2 juta. Jadi untuk lain-lain, untuk listrik, untuk pulsa, mungkin kita tanyakan ke orang tersebut, apakah orang tersebut memiliki angsuran di tempat lain. Nah, itu akan mengurangi lagi data tersebut, sehingga diketahui bahwa secara valid dan secara mendalam menyeluruh bahwa kemampuan orang tersebut sebenarnya hanya di angka itu. Itu dari mana? Dari analisis dan survei yang kita lakukan. Itu untuk wira swasta. Kemudian untuk karyawan. Untuk mengetahui karyawan tersebut, apakah beliau memang kompeten, beliau memang punya hasil yang besar, kita juga bisa melihat dari keterangan kerjanya atau keterangan pengangkatan. Biasanya kalau PNS itu kan ada SK pengangkatan PNS. Biasanya selang 1 tahun atau 2 tahun menjadi PNS. Kemudian jabatan naik dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Kemudian kalau yang lain, karyawan yang perusahaannya kecil itu biasanya nggak kelihatan di SK-nya, nggak pakai SK. Ini nanti buatkan surat keterangan bahwa dia jadi sini sampai kan belum tahu. Nah, kalau dianalisis di BMPWNJ untuk karyawan itu yang pasti kita cari yang tepat. Kalau yang belum tepat, biasanya pembiayaan hanya sampai di jangka waktu dia dikontrak. Katakanlah namanya Budi lagi ya. Budi dikontrak dari Januari 2021 hingga Januari 2023. Jadi dia punya pekerjaan. Ya, hal yang paling mudah adalah beliau akan gaji selama kemarin hingga Januari 2023. Artinya dengan gaji 5 juta atau gajinya juga lah, gajinya 7 juta. Untuk hidup dan lain sebagainya 3 juta, nanti 4 juta.
dia masih memiliki uang nganggur itu dana aman itu nilainya 4 juta. Itu hingga Januari 2023. Ketika beliau menginginkan membeli motor, kita tidak bisa mengambil jangka waktu yang lebih jauh daripada Januari 2023. Artinya hanya 18 bulan, 1,5 tahun atau 1 tahun. Kan nanti dihitung nih angsuran yang seperti kemarin dengan Ibu Awang ya. Bagaimana menghitung margin, menghitung bagi hasil, margin dengan DP sekian, ternyata angsuran katakanlah dianggap nah itu akan aman. Secara prinsip keamanan di BMT, di bank maupun koperasi ataupun LKS itu akan sangat aman sekali. Ya sebenarnya belum aman juga, karena ketika nanti tahu-tahu ada pemutusan sepihak ya itu hilang semua. Namun minimal lah dengan kontrak yang ada hingga Januari 2023 itu kita aman apabila kita pembiayaan tidak melebihi dari itu. Itu contoh karyawan yang calon nasabah mitra atau karyawan yang dia kerja kontrak. Kalau tetap juga gampang sekali. Apalagi kalau mungkin potong gaji itu akan sangat besar sekali karena sebelum gaji tersebut masuk ke rekening Bapak Ibu dosen biasanya bisa masuk dulu ke BMT. Itu. Kemudian salah satu tujuan yang terakhir yaitu untuk memudahkan penyelesaian ketika pembiayaan semata. Nah, sebenarnya setiap pembiayaan itu mesti ada mitigasi risikonya. Ketika ini nggak bisa terkolek, bagaimana sih? Ketika memang sudah sangat mentok sekali, bahkan mungkin beliau tiba-tiba sakit atau tiba-tiba meninggal dan lain sebagainya, itu salah satu yang bisa kita cari informasinya saat analisis, yaitu adalah tentang jaminan. Nah, tujuan dari analisis pembiayaan ini adalah juga mengetahui bagaimana memudahkan kita untuk menyelesaikan ketika pembiayaan bermasalah. Katakanlah jaminannya adalah sertifikat. Nah, sertifikat tersebut, kalau secara praktek ya teman-teman seperti ini, apakah lokasi tersebut di samping makam atau tidak? Karena ketika di samping makam, suatu saat nanti ketika memang mengharuskan itu eksekusi atau itu dijual, maka nilainya pasti akan sangat turun. Nah, itu kita sudah analisis dari awal. Atau tanah tersebut di bawah tebing yang tinggi. Itu nanti ketika sudah tidak sanggup lagi membayar, maka kita akan menjual. Nah, bagaimana dengan keadaan yang di bawah tebing? Itu tentunya akan menjadi kerugian bagi kita juga, karena walaupun kita bisa menjual, mengeksekusi, atau kita menarik untuk kita jual, belum tentu ada yang mau beli. Yang lain, misalkan yang beli kan biasanya pihak lain, di pihak lelang atau kita tawarkan ke tempat yang lain. Jadi tetap itu menjadi bagian dari memudahkan penyelesaian ketika pembiayaan. Dan kalau motor itu bagaimana dia karakternya, apakah dia karakternya orangnya halusan, tidak neko-neko terhadap motor mobil, kadang-kadang ada nih yang berapa yang dimodif, habis beli dimodif. Ketika kita lagi survei, kita lihat kok motor-motornya modifan semua. Nah, ketika dia kredit motor, kemudian motornya dimodif juga tentunya nanti bisa jadi kalau nilai walaupun modifnya menjadi yang tinggi ya, tapi ada beberapa yang kalau secara standar, secara prosedural itu kan merubah menjadi tidak aslinya. Ya, jadi itu menjadi analisis kita selaku lembaga keuangan bahwa uang ini nanti kalau dibeli oleh sana cuma dimodif, modifnya cuma asalan, dipotoli ininya, dilepas ininya, tentunya nilainya akan turun. Itulah juga menjadi pertimbangan kita atau menjadi alat kita untuk menghitung, menganalisis nilainya nanti seperti apa akhirnya. Mobil ini 5 tahun ke depan nilainya ya, turun jauh. Kalau dia angsurannya sekian, apakah sanggup? Tidak sanggup? Kita akan lihat.
Kalau mobil, makanya kalau di JMDM itu ada analisis bahwa jaminan itu untuk motor itu tahun 95 ke atas. Afwan, untuk motor 2005 ke atas. Kalau untuk mobil bisa 95 ke atas. Maksimal atau minimal namanya. Jadi kalau intinya kalau beli mobil dijaminkan dengan mobil itu sudah tahun 93 itu nggak bisa. Bisanya 5 ke atas. Itu pun nanti kita lihat juga mobil-mobil dengan merek-merek yang tidak umum atau bukan merek Jepang seperti itu mungkin bisa nilainya turun. Itu untuk tujuan dari analisis pembiayaan. Mohon maaf ini sampai jam berapa ya? Jadi lupa nggak disampaikan. Admin. Jam 8.30, Pak. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Baik, untuk next selanjutnya yaitu tahapan analisis kelayakan. Ini tahapan yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini permohonan mengajukan berkas. Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal pembiayaan hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut. Nah, sebelum saya sampaikan untuk syarat nanti teman-teman bisa dibuka kalau yang memang janji ada di web, ada di brosur dan lain sebagainya. Namun secara umum di lembaga keuangan syariah, bank maupun koperasi, LKS, untuk syarat-syaratnya pertama yaitu pengumpulan berkas. Seluruhnya saya pikir juga memang semuanya adalah pengajuan berkas. Namun di sini yang disampaikan proposal yaitu kalau di kita sudah ada formulir. Nah, formulir itu nanti akan diisi namanya siapa, istrinya siapa, anaknya berapa, kerjanya apa, di mana pekerjaannya, maksud dan tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya itu akan tertuang di situ. Itu nanti akan kita bahas di setelah ini. Namun untuk yang pertama yaitu KTP. KTP suami istri, bagi yang sudah bersuami istri, bagi yang masih single, biasanya KTP-nya yang bersangkutan disertakan dengan KTP kedua orang tua. Bila kedua orang tuanya salah satu sudah meninggal, dikasih surat keterangan kematian. Seperti itu, akta kematian. Nah, kemudian setelah KTP, itu kita lihat dulu, KTP itu apakah masih berlaku atau tidak. Kalau kebanyakan kalau saat ini kita jumpai, alhamdulillah sudah berlaku semua ya, karena KTPL, kalau yang dulu masih pergeseran dari KTP biasa itu, banyak ditemuin KTP-KTP yang memang belum diperpanjang, belum jadi elektronik. KTP. Kita lihat kesesuaian data antara wajah dengan video memang betul, bukan KTP pinjaman. Nah, setelah KTP itu KK. Di KK tersebut seperti yang saya jelaskan di depan tadi, apakah KK tersebut memang betul KK beliau? Nanti di situ ada nama orang, terus istrinya sebagai istri, kemudian ada anak-anak, anak itu adalah dari hasil orang tuanya, adalah orang tua yang di KK tersebut, atau tidak ada nama yang di KK tersebut, itu berarti anak bawaan dari kakak dari suami atau istri yang dulu, biasanya seperti itu. Kita cek kakaknya, kemudian apakah sudah update, kalau ketika kita survei wawancara, katanya anaknya 3, ternyata itu kok baru 2, berarti yang 1 belum masuk. Nah, kemudian setelah KTP KK, ini buku nikah. Buku nikah itu memang tidak selalu sih kalau kita melihat biasanya maharnya apa. Kadang ada yang seperangkat telat-telat, ada yang sampai emas berapa puluh gram, ada uang senilai berapa, itu macam-macam. Teman-teman akan kebiasaan nanti akan melihat hal-hal itu. Biasanya kadang ada yang seperangkat telat-telat, juga biasanya biasa. Ada juga yang emas berat berapa gram, kita lihat memang dia orang punya, keturunan dari orang punya, berarti usahanya orang tuanya juga mungkin besar, atau memang dari muda beliau sudah kaya dari tulisannya sendiri, berarti memang kompeten, itu bisa dilihat dari situ. Nah, setelah itu berkas-berkas yang kita butuhkan selain
itu untuk analisis kelayakan, yaitu itu KTP KK buku nikah itu untuk melihat identitas diri. Kemudian alamat rumah, apakah benar alamat rumahnya sesuai dengan KTP. Kenapa tidak sesuai dengan KTP? Karena ini hanya ngontrak. Berarti KTP yang dulu bagaimana? Itu kita perlu tanya. Dan biasanya kalau yang mudah juga kesesuaian antara KTP dengan rumah tinggal saat ini itu juga berarti memang orang sana, tinggalnya di sana, KTP-nya di sana. Itu akan sangat mudah ketika terjadi sesuatu. Kecuali kalau KTP Sleman tinggalnya di Bantul, ada apa? Itu juga perlu kita tahu. Jadi dari ketiga data tersebut, KTP KK buku nikah, teman-teman akan bisa membuka banyak hal, banyak temuan-temuan yang akan kita temui sehingga itu menjadi valid dari hanya ketiga identitas tersebut. Kemudian, nah itu untuk A, latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat, perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus, berikut pengetahuannya. Nah ini berkas-berkas yang sudah mulai ke identitas, bukan identitas diri, tapi ke perusahaannya atau ke pekerjaannya. Ini yang kita sampaikan adalah tentang perusahaannya, apakah perusahaan sudah berdiri berapa lama, dia bergerak di bidang apa, apakah legalitasnya sudah lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Apakah si nasabah calon mitra tersebut tujuan pembiayaan di BMT katakanlah untuk membeli mobil. Apakah membeli mobil itu untuk memperbesar omset atau untuk meningkatkan kapasitas produksi atau hanya untuk gaya-gayaan atau memang kebutuhan. Nah, itu bisa kita telusuri. Seperti itu. Kalau untuk karyawan, apakah mobil tersebut memang dibutuhkan? Urgensinya seperti apa, Pak? Jadi saya tanyakan seperti itu. Wah, saya keluarganya udah 4, Mas. Saya harus pulang kampung daripada nyewa. Nanti mahal, kan punya sendiri. Nah, itu sampaikan apa yang dimaksud. Dan kalau untuk orang usaha, wah Pak, selama ini kami kirimkan produk ke Klaten, kami sewa. Nah, sewa kami sebulan itu ada sekitar 1,5 juta, ada lebih bahkan. Nah, daripada saya sewa-sewa terus Pak, mending uang 1,5 juta itu untuk ngangkut. Nah, itu biasanya masuk juga. Nah, itu berarti memang dia memindahkan antara untuk sewa menjadi pembiayaan. Nah, itu kita tahu. Dan besarnya pembiayaan dan jangka waktu. Nah, dari situ terkait dengan yang kita tadi, besarnya berapa, jangka waktunya berapa, apakah masih masuk dengan orang tersebut sebagai karyawan yang kontrak, atau apakah masih masuk dengan orang tersebut sebagai karyawan tetap, secara pribadi karyawan tersebut maupun secara SUP, karena kalau di BMT juga ada SUP-nya untuk pengajuan pembiayaan 10 juta tidak bisa lebih dari 3 tahun. Nah, apakah masuk semuanya? Mohon menentukan besarnya jumlah pembiayaan yang diperoleh dan jangka waktu pembiayaannya. Penilaian kelayakan besarnya pembiayaan dan jangka waktunya dapat kita lihat dari cash flow serta laporan keuangan, neraca, laba rugi. Nah ini bicara neraca dan laba rugi itu biasanya untuk pembiayaan nilainya besar. 200 juta, 300 juta, 500 juta. Kita akan melihat laporan keuangan harian, bill dari transaksi harian di lokasi, kemudian rekening koran, BI checking, dan lain sebagainya. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank pasti tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan sebuah. Jadi kita lihat dari data-data itu valid atau tidak, oke atau tidak. Kemudian cara pemohon mengembalikan pembelian. Jelaskan secara rinci cara-cara nasabah menentukan dalam mengembalikan apakah dari penjualan atau cara lain. Ada beberapa perusahaan atau orang yang punya usaha yang dia sudah mengalokasikan uang. Katakanlah Pak, seperti yang saya tadi sampaikan, ini uangnya untuk ngangsur saya ambilkan dari uang yang seharusnya untuk sewa Pak. Sehingga uang itu sudah siap Pak. Nah, itu salah satu cara pemohon mengembalikan pembelian. Oh, berarti alokasi yang selama ini untuk sewa sudah jelas nih nilainya 1,5, dipindahkah untuk ngangsur tapi akan dimiliki, sehingga ini memang layak, bagus. Atau cara pemohon mengembalikan pembiayaan itu mau bagaimana Pak? Ini kan Bapak
dana amalnya cuma 1 juta. Dengan Bapak mau ngangkut 1,5 juta. Memang Bapak mau bagaimana cara mengembalikannya? Itu juga kita tutur. Kalau nggak ada jawaban, kalau ada jawaban, ada Pak, saya punya usaha lain. Nah, kita baru gali lagi usaha lain, mulai dari seperti tadi pemberkasan. Dan kalau itu Pak, ya saya pokoknya insya Allah ada Pak. Maka itu jangan masuk. Itu pasti ya akan menimbulkan kemacetan. Jadi kita harus tahu, nah, ini dana aman Bapak kan 3 juta. Itu mengganggu keuangan Bapak enggak? Insya Allah aman Mas, karena saya itu sudah saya maksimalkan, ini sudah saya keluarkan biaya-biaya tak terduga lainnya, sehingga itu memang 3 juta itu sudah fresh sekali. Dari situ biasanya masih bisa pakai 1,5 juta atau 2 juta sudah bisa lah, biasanya tergantung karakter. Itu kemudian jaminan. Nah, itu merupakan menutupi segala risiko yang mungkin terjadi. Seperti saya sampaikan tadi, jaminannya itu nilainya akan berapa 10 tahun lagi, itu juga akan kita lihat. Kemudian tahapan analisis kelayakan, yang kedua yaitu penyelidikan berkas. Setelah pengumpulan berkas, maka kita lakukan penyelidikan. Untuk mengetahui apakah berkas diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan benar. Nah, setelah dikumpulkan, diselidiki, dan dilakukan wawancara. Wawancara itu merupakan tadi dicatat ya teman-teman semuanya ya. Yang pertama pengumpulan berkas, kemudian dilakukan adalah yang kedua adalah penyelidikan berkas, dicek dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah wawancara. Wawancara itu penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon mitra ya ini ya, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas itu sesuai dan lengkap seperti dengan bank atau operasi yang diminta. Apakah sudah sesuai SOP? Apakah belum? Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah mitra yang sebenarnya. Tidaknya dalam wawancara ini buat relax mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi ya santai aja, jangan Bapak lahir di mana, kemudian Bapak kerja sejak kapan, enggak, santai aja, datang kita lihat aja. Nanti ada teknisnya di pertemuan kedua, bagaimana kita membuat santai, ada exgrade-nya, bagaimana kita datang, kita langsung tahu karakternya, bagaimana kita datang, itu apakah yang hal pertama apa yang harus kita buka wawancaranya, sehingga itu bisa menjadi itu nanti insya Allah akan bisa sehingga dari relaxnya tersebut tidak akan terjadi sesuatu yang ditutupin. Dia akan menceritakan dengan keberhasilan seorang seorang yang wawancara itu namanya apa? Itu wawancara biasanya itu dilihat dari bagaimana dia bisa mengungkapkan seluruh informasi pribadinya dia, akan sampai ke masalah pribadi itu bisa sampai kepada orang yang barusan kenal. Itu biasanya wah itu udah sukses. Dia bisa membuat relax dan bisa membuat yakin kepada kita yang wawancara bahwa aku ini orang terpercaya yang bisa menjaga informasi ini, dan saya harap ini bisa disetujui. Seperti itu. Yang selanjutnya tahapan keempat, setelah mengumpulkan berkas, kemudian valid tadi pengajuan berkas-berkas, kemudian penyelidikan berkas diajukan, terus diselidiki, kemudian dilakukan wawancara, kemudian dilakukan on the spot. Itu kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan menunjuk pekerja yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil on the spot disertakan dengan hasil wawancara. Katanya rame, katanya kalau sore rame, tapi ketika kita nggak bilang ke dia, sore hari besok kita datang, kita lihat di depan usahanya. Oh, ternyata sepi. Jadi yang diomongin kemarin nggak benar nih. Itu on the spot. Pada saat tidak melakukan on the spot itu jangan beritahu, Pak, saya mau ke sana loh. Nah, itu kalau dikasih tahu nanti jangan punya alasan. Oh, nggak sepi Mas, karena memang kita lagi kerja, atau sepi Mas karena memang apa. Dia akan punya alasan. Dan yang terakhir adalah wawancara tahap ketiga, yaitu perbaikan berkas. Dari wawancara pertama dengan on the spot kita konfirmasi lagi. Jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan, catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara disesuaikan dengan pada saat on the spot. Apakah ada kesalahan atau mengandung satu kebenaran. Dari situ akan melihat bahwa valid atau tidak. Nah, mengenai tahapan yang terakhir adalah ketika valid atau tidak, itu akan dilakukan adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini adalah menentukan apakah pembiayaan akan diberikan di sekolah. Itu kemudian nanti akan kita sampaikan
mengenai teknis di tahapan selanjutnya dan juga prinsip-prinsip analisis kelayakan. Itu yang saya sampaikan. Yang pertama tadi pendahuluan mengenai tujuan analisis kelayakan pembiayaan ini teman-teman bisa dicatat ya. Berarti kegiatan penelitian secara mendalam terhadap calon nasabah kita yang ingin melakukan pembiayaan untuk mengetahui calon tersebut layak atau tidak. Kita perlu melakukan tujuannya menghindari risiko kerugian di bank atau koperasi, kemudian mengetahui validitas data tersebut benar atau tidaknya, kemudian mengetahui kemampuan yang sebenarnya itu mampu di angka berapa untuk mansur, apakah mampu secara karakter, kemudian memudahkan penyelesaian ketika pembelian tersebut bermasalah. Tujuannya, tahapannya yaitu pengajuan berkas-berkas, kemudian setelah pengajuan berkas, dilakukan penyelidikan berkas, kemudian dilakukan wawancara, kemudian kunjungan on the spot, dilanjutkan dengan wawancara tahap 2. Mengenai isi dari wawancara dan juga prinsip-prinsip apa yang harus ada dalam analisis kelayakan, kalau akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya, silahkan menyampaikan tangan. Silakan. Halo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik, mungkin itu aja karena ini sudah mau 8:30, tinggal sedikit lagi. Kalau sudah cukup, saya sampaikan jazakumullah khairan katsir pada teman-teman semuanya yang telah mendengarkan materi analisis pembiayaan pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan dan juga ilmu rekan semuanya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa depan, entah di usaha maupun di pekerjaan semuanya, yang kita memang mengharuskan untuk berhadapan dengan kegiatan yang dimana analisis pembiayaan atau menganalisis kemampuan orang lain, kemampuan calon mitra nasabah untuk melakukan pembiayaan. Itu aja. Jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri forum kuliah pada pagi hari ini. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran yang sudah mempercayakan pada kami, pada saya pribadi untuk menyampaikan materi analisis kelayakan pembiayaan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pembiayaan. Itu aja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Baik.